Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Al-Zibran dengan NIM 1225020. Kemudian ada rekan saya. Nama saya Irgi Fadlan Bayhaki. Saya dari Karang Taruna RT 7 RW 4. Oke. Sebelumnya Mas Irgi, saya di sini ada project, di mana project ini judul projectnya tuh potret implementasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sini saya mengusung tema kesadaran hukum dalam berlalu lintas, membayar pajak atau menjaga lingkungan. Nah, di sini saya ingin bertanya nih dengan Mas Irgi sebagai seorang WNI. Oke, pertanyaan pertama, mengapa masyarakat itu harus memiliki kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari? Jadi kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kalau menurut saya, masyarakat harus memiliki kesadaran di muka hukum dalam kehidupan sehari-hari karena untuk mencapai keadilan masyarakat itu sendiri. Jadi mereka itu tidak dibuat semena-mena oleh pengatur hukum tersebut. Okay. Nah, oke. Untuk pertanyaan kedua nih Mas ya, tadi kan pertanyaan pertama sudah dijawab nih. Yang kedua nih, kira-kira apa sih dampak jika pengguna jalan tidak mematuhi peraturan lalu lintas? Tentu dampaknya banyak juga bagi kita sendiri dan orang lain. Kalau untuk kita sendiri, kita bisa dapat labeling dari masyarakat seperti orang yang suka berugal-ugalan. Terus juga kita bisa dapat tindak pidana juga tilang dari polisi. Terus kalau untuk orang lain, kita bisa membuat orang lain kecelakaan, seperti ketika kita sedang ugal-ugalan di jalan, orang jadi kagok saat berkendara, itu bisa membuat dia kecelakaan. Ya, berarti pada intinya itu merugikan lah ya. Iya, pasti merugikan. Oke, sekarang pertanyaan ketiga nih Mas. Mengapa membayar pajak nih termasuk bentuk tanggung jawab sebagai warga negara? Oke, kalau saya mengibaratkan membayar pajak termasuk bentuk tanggung jawab sebagai warga negara, itu ibaratnya kayak kita patungan buat pembangunan negara kita sendiri. Jadi pajak itu kan digunakan untuk pembangunan, terus juga pembangunan fasilitas umum seperti kesehatan, pendidikan, dan juga subsidi. Jadi ketika kita tidak membayar pajak, itu kita bisa menghambat pembangunan dan juga pemberian subsidi. Oke, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Mas, bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan? Kalau meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, menurut saya yang paling ideal atau paling memungkinkan itu ditanamkan sejak dini. Jadi masyarakat itu sadar pentingnya menjaga lingkungannya itu sejak dini. Mengapa kita harus membuang sampah pada tempatnya, terus juga sesuai dengan jenisnya, terus juga menjaga lingkungan, terus menanam pohon. Apa dampak yang bakal terjadi kepada kita? Oke Mas, kemudian pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira apa sih hubungan antara kesadaran hukum dan terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib? Hubungan antara kesadaran hukum dan terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib itu menurut saya seperti adanya sebab dan berbuah akibat. Jadi ketika kita sadar akan hukum, maka kehidupan kita akan lebih teratur, seperti kejahatan yang berkurang, terus juga seperti pencurian itu juga pasti berkurang. Oke, baik Mas. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa membuang sampah sembarangan dapat dianggap melanggar aturan? Karena kan banyak juga ya aturan-aturan yang melarang kita untuk membuang sampah sembarangan. Karena ini juga dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Ketika kita buang sampah sembarangan, kita dapat menyumbat aliran-aliran drainase, terus juga dapat setelah tersumbat itu tercemar dan juga dapat membuat banjir. Terus juga itu kan dapat merugikan orang lain. Ketika kita mau berangkat sekolah, terus juga kerja, itu pasti bakal terhambat oleh adanya banjir tersebut. Oke, terus kemudian pertanyaan selanjutnya nih Mas ya, bagaimana peran Mas nih sebagai seorang pelajar dalam meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan sekitar?
Mungkin karena saya pelajar, saya menjelaskannya di lingkungan sekolah aja ya. Eh, Kayak di lingkungan sekolah kita bisa menaati peraturan sekolah, kayak datang tepat waktu, mengikuti upacara, terus juga menggunakan pakaian sesuai aturan dan juga jadwal. Terus juga kita eh, bisa melindungi teman-teman kita juga yang seperti kena bullying atau yang, terus juga kita bisa membantu teman-teman kita yang sekiranya kurang. Oke Mas, sekarang mungkin pertanyaan terakhir ya. Kira-kira apa sih yang terjadi nih jika masyarakat ini tidak membayar pajak tepat waktu? Kalau masyarakat tidak membayar pajak tepat waktu, yang pasti pembangunan bakal terhambat seperti mangkrak. Terus juga fasilitas-fasilitas umum, terus juga subsidi-subsidi pemerintah itu pastinya bakal mandek atau tidak jalan, karena tidak ada pemasukan negara tuh yang lebih untuk dialihkan untuk fasilitas-fasilitas umum itu sendiri. Oke. Oke baik Mas, mungkin itu aja beberapa pertanyaan dari saya. Terima kasih juga telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara seperti ini. Semoga kedepannya bisa jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.